Baik, selamat datang Bapak Ibu Guru Cerdas dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Dev Kurniadi di channel Guru Pemula. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman saya mencoba soal-soal asesmen AKM ya. Jadi pengganti dari UN ya, UNBK sekarang ada namanya AKM. Jadi langsung saja Bapak Ibu Guru, kita akan mencoba soal-soal AKM ya. Yang pertama kita coba search di Google. Kita coba searchnya AKM. Apa yang muncul? Ya ternyata AKM yang pertama itu sebuah senjata ya. Nah, tapi di pencarian di kiri di sini ada Pushbenjar ya. Jadi kita coba. Nah, di sini ada simulasi AKM. Kita klik dulu coba. Oke, kemudian nah, kita sudah masuk ke website dari Pushbenjar, jadi Pusat Asesmen dan Pembelajaran dari Kemdikbud. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menyaksikan penjelasan apa itu AKM ya, dari kebijakan dari Bapak Menteri, Mas Menteri ya. Kemudian penjelasan bagaimana pelaksanaannya, bagaimana pesertanya. Nah, itu bisa Bapak Ibu lihat di website ini ya. Kemudian untuk mencoba jadi soal-soal AKM, nah Bapak Ibu bisa lihat di pojok kanan atas ya. Nah, di sini ada menunya. Di sini file-file AKM, apa itu AKM, video visualisasi, kemudian ada contoh soal. Nah, kita juga bisa melakukan uji coba secara mandiri ya. Jadi Bapak Ibu maupun siswa-siswi bisa mencoba menjawab seperti apa sih soal-soal AKM itu ya. Kita coba ya. Oke, kita klik. Nah, yang pertama kita akan diarahkan ya untuk memilih materi dan juga jenjang ya. Nah, kita bisa memilih yang pertama literasi, yang kedua ada numerasi ya. Jadi kemampuan untuk menalar ya, membaca, kemudian kemampuan untuk di bidang menghitung ya. Oke, kita akan coba karena kita coba dari jenjang yang SMA, SMK dulu ya. Oke, kita pilih yang literasi, kemudian lanjutkan. Nah, kemudian selamat datang, silakan login menggunakan username dan password yang Anda miliki ya. Jadi di sini sudah diisi ya username dan passwordnya. Ya, kita langsung login aja. Ya, klik login. Tidak perlu disimpan. Kita close saja. Kemudian di sini kita bisa memilih data ya. Jadi ini nicknya, kemudian nama peserta ini tidak usah diperhatikan. Kemudian jenis kelamin ini bisa dipilih, laki atau perempuan. Kemudian ini sudah. Nah, ini kita bisa ketikkan nama. Di sini saya akan isikan guru pemula. Kemudian kita buat tanggal lahir misalnya, ya kita sesuaikan aja ya. Isi dengan 2004 ya. Kemudian kita isiin token
Ya, tokennya di mana? Di sebelah kiri, pojok kiri ya. Di sini ada token, tinggal kita blok, kemudian kita copy, kita paste. Oke, sudah. Kemudian kita submit. Oke, selanjutnya kita akan minta konfirmasi tes. Ya. Oke, sudah, waktunya 60 menit. Kita mulai. Ya, jadi sini sudah muncul ya soal AKM. Nah, kita bisa lihat navigasinya hampir-hampir sama dengan UNBK kemarin ya. Oke, kita coba lihat daftar soal. Ya, di sini ada jumlah soalnya 22 ya. Jadi ada 22 soal. Oke, kemudian di sini sisa waktunya, jadi waktunya berjalan mundur. Ini informasi soal, ya tidak ada informasi, mungkin informasi tambahan, ini tidak ada. Nah, oke, jadi ini langsung saja coba membahas soalnya ya. Jadi soal pertama kita ini ada poster. Oke. Nah, jadi kita coba langsung ke soalnya. Nah, berdasarkan informasi yang terdapat pada infografis tersebut, klik pada kolom benar atau salah untuk setiap pernyataan. Ya, di sini ada pernyataan. Apakah pernyataan itu benar atau tidak ya? Jadi berdasarkan ini ya, berdasarkan infografisnya. Kita coba lihat. Yang pertama, pemerintah mendorong pertumbuhan UMKM melalui pemberian subsidi pajak. Di pajak yang disubsidi. Oke, kita lihat untuk mendorong pertumbuhan UMKM turun. Ya, jadi karena ini turun ya dari 1 menjadi 0,5, nah itu mungkin diberikan subsidi ya oleh pemerintah. Ya, jadi ada penurunan. Diberikan subsidi. Oke. Pemerintah menurunkan ya. Oke, jadi ini benar. Selanjutnya peningkatan penerimaan PPH UKM orang pribadi selalu meningkat. Selalu meningkat. Lihat di sini. Ya, ini badan terlalu meningkat. Kemudian pribadi ya selalu meningkat ya. Oke. Seperti benar. Kemudian 2016 PPH lebih kecil daripada PPH badan lebih kecil dari pribadi. Lihat 2016 badan 2 triliun, pribadi 2,2. Ya, lebih kecil. Betul berarti ya. Ya, ini betul. Kemudian terakhir pemerintah menurunkan tarif pajak penghasilan final sebesar 1%. Ya, salah ini ya. Pemerintah dan menurunkan dari 1% menjadi 0,5 ya. Nah, ini kalau 1% enggak turun ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi berdasarkan infografis ini di poster ini kita bisa melihat pernyataan yang di sini benar atau salah ya. Kemudian kita lanjut soal berikutnya. Oke, kita coba lihat UMKM perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan untuk menjalankan usaha. Gimana maksudnya ini? Perlu didukung oleh sumber daya manusia yang memiliki kemampuan. Karena coba kita baca dulu sebentar. Melambat pertumbuhan domestik.
sampai dengan kuliner. Terus berkembang. Oke. Keterampilan. Oke. Ya, nggak perlu didukung oleh sumber daya. Oh ya, karena oke, kita coba ke optionnya. Pengembangan UKM sangat penting mendorong perekonomian Indonesia. Pembuahan yang baik dapat diperoleh dengan pemerintah. Kualitas sumber daya manusia, hal yang perlu diprioritaskan. Diperlukan keterampilan agar usaha yang dijalankan dapat bertahan dan berkembang. Oh ya. Oke, bertahan. Ya. Jadi di sini di kalimat ini bisa kita lihat ya. Jadi keterampilan ya, kemampuan dari sumber daya manusia itu penting ya, supaya UMKM itu bisa berkembang ya. Nah, kalau ini yang perlu didukung sumber daya manusia, karena ini diperlukan keterampilan agar usaha yang dijalankan dapat bertahan dan berkembang ya. Nah, seperti itu. Oke, kita coba lanjutkan. Kemudian berikutnya, berikan tanda checklist pada alasan sesuai dengan pemahamanmu. Kita coba UMKM dapat menyerap tenaga kerja sangat banyak. Ya, betul. Untuk mendirikan UMKM diperlukan modal yang besar. Tidak ya, ini tidak sesuai. Jadi modal kecil pun bisa seharusnya untuk merintis suatu UMKM, apalagi di sini yang mikro ya, mikro kecil. Oke. Kemudian bisnis UMKM berhasil di Indonesia. Ya, betul. Pelaku UMKM harus memiliki keterampilan profesional. Ya, betul. Oke, jadi satu jawaban kurang sesuai ya. Jadi untuk merintis UMKM ya tidak terlalu besar sih modal yang diperlukan ya. Asal ada kemauan, kemudian ada keterampilan ya, itu pasti bisa untuk mulai merintis UMKM. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita soal dari masyarakat terjadi kebijakan apa yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk membuat masyarakat tertarik dalam usaha UMKM. Dari informasi. Informasinya ini salah satunya ini ya, pemerintah menurunkan ya, ini kita copy aja, kita copy kemudian kita paste ya, agar masyarakat tertarik ya, untuk tertarik UMKM ya, ini pemerintah menurunkan itu ya. Oke, kita lanjut. Kemudian berikutnya, nah ini pasangkanlah angka tahun yang ada di lajur kiri dengan
data perkembangan pajak yang ada di lajur kanan. Ya, jadi kita memasangkan ya. Nah, inilah bagusnya soal-soal KM. Jadi tidak hanya soal objektif saja. Tadi yang sebelumnya ya itu ada soal IC juga ya. Kemudian di sini ada memasangkan atau menjodohkan ya. Jadi kita coba tahun 2014 ini ya, pada UMKM badan 1,3 kemudian 0,97 ya. Kemudian selanjutnya 2015 1,8 dan 1,6. 1,8 1,6 ya. Kemudian 2016 2 dan 2,2 dan 2,2. Selanjutnya 2017 2,5 dan 3,2. 2,5 3,2 ya. Nah, jadi ada satu yang tidak punya pasangan ya, alias jomblo dia ini. Oke, kita lanjut soal berikutnya ya, masih infografis yang sama. Jadi satu soal ini sudah 6 variasi soal. Bagus sekali soal KM ini. Oke, yang ini berupa pendapat ya. Dijelaskan pendapat. Berdasarkan teks, terdapat pernyataan bahwa UMKM bidang kuliner adalah salah satu jenis menurunkan laris apakah akurat dan selalu laris. Kalau menurut saya sih belum ada bukti yang kuat ya, jadi bisa saja UMKM itu walaupun di bidang kuliner tidak laris, tidak laku ya. Kita buat saja menurut pendapat saya pernyataan tersebut tidak akurat karena perlu ada bukti yang valid bahwa UMKM bidang kuliner selalu laris. Karena fakta yang terjadi di lapangan banyak UMKM bidang kuliner yang akhirnya gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan
dengan restoran besar misalnya, kuliner yang besar. Nah, itu misalnya ya. Atau dengan UMKM lain misalnya, karena banyaknya UMKM ya bisa saja menjadi kurang begitu laris ya, karena persaingan. Selain itu namanya kuliner kan tergantung yang masak juga ya, yang tergantung selera juga. Kadang ya kalau yang masak tidak enak ya belum tentu UMKM itu bisa berkembang dan selalu laris ya. Jadi kalau pendapat saya pernyataan tersebut kurang akurat sih ya, hanya opini saja berdasarkan sampel mungkin ya, mungkin kebetulan sampel yang diambil itu UMKM kuliner yang memang kebetulan laris ya, selalu laris. Nah gitu. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya, oke, kita kembali lagi, ada dimintain pendapat ya. Oke, ini coba informasi bias ya. Kita coba ya. Jadi yang bias itu yang tadi ya seharusnya. Jadi menurut saya teks informasi yang bias adalah informasi mengenai UMKM bidang kuliner, yang selalu laris ya. Ya, laris karena tidak ada data yang dari sumber yang valid ya. Dia hanya seperti opini saja ya, seolah-olah kita diajak untuk mengikuti UMKM bidang kuliner itu, padahal UMKM kan banyak ya. Jadi banyak sekali jenisnya ya, banyak sekali bidangnya. Justru yang sedikit di masyarakat itu yang perlu kita coba UMKM itu ya, karena persaingannya sedikit ya. Nah itu opini saya juga ya. Jadi memang kalimat-kalimat yang bias seperti itu masih perlu data yang valid ya. Nah itu salah satunya ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sudah selesai masalah infografis tadi UMKM. Di sini kita diberikan sebuah cerita ya. Oke. Ramin tak kunjung pulang. Oke, kita lihat dulu soalnya biar kita fokus kemana arah kita menjawab. Mengapa Ramin dikejar-kejar oleh petugas?
lihat dulu. Ramin yang lihat dulu. Oke. Kemudian bagus. Kasih mulut. Oke, ada mulut ya, si Aco tertangkap. Aco bertugas dikirim jam didenda, SIM dideportasi, makan hamba, tunggu penggula. Jadi dia si Aco ini di mana ini? Ya, si Aco ini dia di luar negeri ini ya, karena dia dideportasi. Terus kita coba ya, gara-gara Aco petugas memburu Ramin dan Dadan. Nah, siapa lagi nih Dadan? Dadan memang sudah dicari petugas karena memasukkan tenaga kerja. Oh ya, Ramin memang tak berpikir panjang, berangkat kerja dengan Dadan. Jadi si Dadan ini penyalur tenaga kerja ilegal. Nah, si Ramin dan si Aco inilah tenaga kerja ilegalnya gitu. Jadi si Aco ditangkap, dia dideportasi ya. Oke, mengapa Ramin dikejar-kejar? Ramin adalah teman Aco. Ramin tak bayar denda. Nah ini Ramin tenaga kerja ilegal. Nah ini yang paling pas ini. Ya. Oke. Kita lanjut. Masih. Tuliskan satu bukti cerita yang menunjukkan bahwa latar cerita ya luar negeri. Ya tadi deportasi. Ya. Aco dideportasi. Tuliskan satu bukti. Ya kita ini kita akan copy saja ya. Kita copy. Ya. Nah, deportasi merupakan istilah di mana seseorang dikembalikan atau dipulangkan secara paksa ke negara asalnya. Nah, itu jadi kalau sudah dipulangkan ke negara asalnya berarti dia di luar negeri ya. Oke, di luar negeri. Oke, lanjut. Terus ini apa yang menyebabkan Ramin dan diburu petugas? Oh, ini gara-gara Aco yang bunuh. Ya mungkin Aco memberikan keterangan ya, dimintai keterangan, kemungkinan. Karena petugas telah menangkap Aco dan
kemungkinan Aco dimintai keterangan oleh petugas mengenai sindikat pekerja ilegal. Nah, itu jadi mungkin polisinya atau petugasnya sudah menginterogasi si Aco ya, sehingga diburu nih si Ramin sama si Dadan. Nah, oke. Nah, itu menurut pendapat saya ya. Ya, kita lihat aja nanti bagaimana, apakah jawaban saya benar. Kita coba lanjut. Nah, ini memasangkan lagi, ini yang jenis soal yang saya suka ini ya. Oke, pasangkanlah nama tokoh dengan kondisi yang sedang dialami. Si Aco sudah ditangkap. Iya, sudah ditangkap petugas. Kemudian Ramin tidak diketahui keberadaannya, bersembunyi. Dalam proses ya. Dia kemana sih si Ramin? Ramin sama apa? Ini di mana nih? Laptop si Ramin ini kan di pohon ya. Ramin. Ini dalam proses ya. Tanggal mendukung yang sedang menuju kanan. Dalam proses. Sedang ditangkap itu ya. Tapi dia belum ditangkap. Tidak ada keberadaannya. Sedang ditahan. Dadan baru ini ya. Nah, si Ramin ini dalam proses bersembunyi. Dia di rumah apa di mana ini ya? Ya, biarin aja ya. Kalau di rumah ini nggak ada keterangan bahwa dia di rumah, dia bersembunyi di akar pohon. Ya, lanjut. Oke, selanjutnya tentukanlah kesesuaian setiap berikut informasi. Oh ya. Kita coba ya. Ramin masuk ke tenaga kerja ilegal untuk bekerja di lingkungan Kemenkes sehingga petugas mengejarnya. Bukan, si Ramin ini yang tenaga kerja ilegal. Bukan dia yang memasukkan. Aco ditangkap petugas dan dideportasi dengan tuduhan melakukan pertengkaran dengan preman. Bukan itu ya. Dia karena
tenaga kerja ilegal, itu yang menyebabkan dia deportasi. Dadan menghindari kejaran petugas sama tidak meneruskan keberadaannya. Ya betul. Ramin sudah untuk dipulangkan ke kampung halamannya. Iya, itu dideportasi maksudnya. Oke, benar. Oke, lanjut. Berdasarkan hal tersebut, bagaimana karakter Ramin? Tuliskan satu bukti wacana untuk mendukung jawabanmu. Karakter Ramin. Gimana ya? Oh ini tapi dari penggalan ini Ramin itu orang yang baik sebenarnya untuk keluarga ya. Jadi dia tidak pernah menyerah untuk keluarganya. Nah, jadi ini ya. Ramin iya. Jadi dia menurut saya Ramin merupakan karakter yang berjuang demi keluarga. Berjuang demi keluarga. Namun cara yang dia tempuh salah. Dia tempuh keliru dengan menjadi tenaga kerja ilegal. Ya, saya bilang di sini keliru ya karena ada kemungkinan si Ramin ini tidak tahu bahwa dia itu dipekerjakan secara ilegal ya. Tidak dijelaskan juga di sana. Jadi dia tidak pikir panjang setelah diajak oleh Dadan sebenarnya. Kita lihat ya, Ramin memang tidak berpikir saat berangkat kerja dengan Dadan ya. Dia tidak berpikir sebenarnya ya. Dia nggak tahu bahwa dia akan dijadikan tenaga kerja ilegal. Jadi ya belum tentu salah dia ya. Ya mungkin ditipu sebenarnya kemungkinan ya. Jadi keliru. Cara yang dia tempuh keliru menjadi tenaga kerja ilegal. Ya kalau keliru masih bisa diperbaiki ya. Tapi kalau salah, jadi cara yang salah dia tempuh berarti dia sudah tahu, tapi tetap diikuti cara untuk bekerja itu ya. Nah itu jadi saya menurut pendapat saya dia keliru aja dengan mengikuti si Dadan itu. Ya, oke lanjut. Nah, pada paragraf terakhir ada perasaan kemampuan Ramin. Ini ya. Nah ini takut ya. Takut dan khawatir kalau diketahui persembunyiannya ya takut juga ya. Oke.
Oke, sudah jelas. Kalau ragu-ragu, tidak ada perasaan ragu-ragu di sini. Dia bersembunyi dengan yakin, kemudian marah, tidak ada hubungannya. Tidak ada kalimat yang mengungkapkan bahwa dia marah ya. Oke, lanjut. Oke, kemudian dalam orasi tersebut apa dengan kalimat Ramin membeku? Ramin membeku. Arti kalimat Ramin membeku adalah Ramin berusaha untuk tidak bergerak sama sekali agar persembunyiannya tidak diketahui. Nah, itu. Oke. Membeku nih ya. Oke, kita lanjut. Berikutnya masih cerita si Ramin. Jadi konteks tersebut, kerjaan apa yang paling minimal harus ditambah menulis untuk melengkapi hal tersebut. Ini yang belum ada itu ini penyelesaian konflik. Jadi konfliknya si Ramin ini sedang diburu ya di proses penangkapan. Jadi klimaksnya gimana? Apakah dia tertangkap atau dia berhasil lolos? Nah, itu yang masih digantung di penggalan cerita ini ya. Tidak ada penyelesaian konfliknya, klimaksnya ada ya. Nah, itu yang belum ada di teks itu ya. Kalau puncak konfliknya ini sudah ya, pendekatan masalah ini udah ada semua. Puncaknya yaitu si Ramin ini puncak konfliknya dia di proses penangkapan itu. Nah, harusnya ada penyelesaian di sini, apakah dia tertangkap atau tidak ya, sehingga kita tidak penasaran jadinya ya. Oke, lanjut. Oke, kita sudah selesai di wacana atau cerita si Ramin. Sekarang ini ada puisi ya. Oke, kita coba. Mengapa penulis menganggap lilin kecil itu sangat berarti? Lilin kecil dalam sinar kegelapan. Lilin kecil. Oke, lilin tidak banyak. Bawah serapan ketika untuk menangkan. Lilin kecil dapat menerangi kegelapan. Ya, ini ya. Lanjut. Kamu puisi memakai sastra menggambarkan perasaan penulis. Menangkap yang berikutnya menggambarkan perasaan penulis. Nah, perasaan penulis ya. Perasaan penulis. Ini kita baca dulu. Oke. Coba. Iya, kesedihan. Ya ada ini ya. Pergi ya, tiap bulan pergi, tapi sedih nih. Sedihan. Kemudian ketulisan kalau dia kecil hampir redup.
Sebentar. Kerinduan terhadap kenangan yang indah. Ya, ini rindu. Kediam omongan langkah dalam gelap. Ini kan bukan perasaan ini. Kesendirian. Sendiri. Ya, sendiri ya. Oke. Ini perasaan penulisnya ya. Oke, kita coba lanjut. Kalimat bisa dapat mengenalkan pengalaman indrawi. Disebut dengan menggunakan imaji yang menentukan melalui baris-baris puisi. Oh, menepi lara. Itu penyedukan cinta. Ini perasaan ini ya. Perasaan aku pendengaran, melihat, penglihatan. Ya, sudah jelas nih ya. Oke, lanjut. Oke, sudah nomor 20 ya. Tinggal 3 soal lagi. Bagaimana suasana yang didapat oleh penyair? Mungkin suasana sedih, kemudian haru, galau, kemudian galau, kehilangan, kesendirian. Oke, itu aja sih. Itu bisa ditambahkan lagi mungkin kerinduan mungkin ya. Ya, kita cukup lanjut. Kemudian nomor 21 pasangkanlah latar. Oke, kita memasangkan lagi. Oke, yang pertama kebahagiaan tentukan sama dalam gelap itu sendiri bukan ini sedih. Enggak, ini sepertinya ya. Ini kemudian kehilangan meruntuhkan ya. Oh, ini meninggalkan dan pergi meninggalkanku. Kehilangan. Kemudian kerinduan. Ini ya, ada kenangan. Sejuta kenangan ya ini. Kemudian keberanian. Nah, ini. Langkah sendiri ya, berani berarti. Oke, yang ini tidak dapat pasangan. Kita lanjut. Oke, soal terakhir. Waktu kita masih 18 menit ya. Wah, lumayan lama juga. Oke, kita lanjut. Sebenarnya kamu dengan pendapat setelah baca puisi dengan suasana hatinya karena ia bisa kehilangan kucing. Itu kan pendapat Emir. Kehilangan kucing dia. Kalau saya sih menurut pendapat pribadi ya. Kurang setuju karena pada penggalan puisi terdapat kalimat ini ya, solusinya pun tercopy, kita paste. Nah, kita berikan tanda petik. Oke.
kalimat itu dapat diartikan bahwa sinar lilin yang dimaksud adalah manusia, karena jiwa manusia atau jiwa atau ya manusia tidak bisa tergantikan, sedangkan kucing masih bisa digantikan ya. Itu menurut pendapat saya pribadi ya. Jadi mungkin saja di yang lain, mungkin penyayang binatang ya, penyayang kucing, karena saking sayangnya dengan kucing itu ya sudah seperti manusia ya, dan tidak bisa digantikan ya, makhluk hidup juga. Nah itu membingungkan juga ya. Ya jadi ini tergantung pendapat masing-masing aja sih ya. Jadi kalau saya lebih ke manusia yang sulit untuk digantikan. Misalnya kehilangan orang tua kayak itu susah untuk digantikan, sedangkan kalau saya kehilangan seekor kucing ya mungkin, atau seekor anjing, masih bisa saya gantikan dengan kucing atau anjing yang lain ya. Itu tadi saya pribadi ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya pendapat yang lain ya silahkan disesuaikan di sini ya. Tidak harus mengikuti pendapat saya tentang atau jawaban saya di sini ya. Silahkan disesuaikan. Oke. Jadi saya penasaran gimana nanti kunci jawabannya ini ya. Kalau isi-isi gimana kuncinya. Oke, kita langsung aja biar cepat. Iya, jadi sudah selesai. Kita konfirmasi tes. Nah, di sini kita bisa menekan selesai tes yang merah, atau kembali lagi mengerjakan tesnya ya. Nah, kalau dirasa masih ada yang ragu-ragu ya. Oke, karena sudah kita selesai tes. Oh ya, ini sudah muncul. Langsung muncul ya. Tapi nilainya nggak ada, hanya jawaban. Mana di sini nilainya? Oh, yang terakhir ini ada 2 jawaban. Setuju karena penelitian cerita tentang kehilangan, sesuai dengan kondisi yang tidak setuju karena menunjukkan perasaan. Ya ini ya, seperti yang saya katakan tadi, kehilangan seseorang bukan hewan peliharaan. Nah itu. Tapi di sini kunci jawabannya ada 2 ya. Jadi apapun yang kita jawab ya, apapun itu benar jadinya ya, asal kita bisa menjelaskannya. Ya, setuju apa penjelasannya, kemudian tidak setuju apa penjelasannya. Jadi seperti itu soal KM ya. Tidak mutlak ini harus jawabannya setuju atau tidak setuju, karena itu di sini kunci jawabannya ada 2 ya. Kalau jawab setuju, nah seperti ini kuncinya. Kamu tidak setuju seperti ini ya, kurang lebih seperti itu. Ini tidak ada nilai, tapi kita bisa melihat membandingkan ya,
jawaban yang kita buat ya dengan saya panjang lebar sini kuncinya, pendek-pendek sekali ya. Ada kata deportasi bermakna, ya saya benar sih, tapi terlalu panjang mungkin ya. Nanti yang mengkoreksi agak gini juga, susah juga ya. Oke, ini bisa diunduh, kita coba unduh. Hasil uji coba AKM. Oke, start download. Oke, kita close saja, nanti saya buka sendiri ya. Kemudian logout. Oke, sudah. Oke, nah itulah proses mencoba soal AKM, materi literasi jenjang SMK yang sudah saya coba sendiri. Jadi untuk materi numerasi akan saya coba di kesempatan berikutnya ya, agar videonya tidak terlalu panjang. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah menyaksikan video ini. Ya, semoga bermanfaat. Silakan Bapak Ibu mencoba ya, Bapak Ibu dan juga para siswa untuk mencoba simulasi AKM ini ya secara mandiri. Oke, silakan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk mensubscribe ya, mendukung channel ini dengan subscribe dan juga aktifkan notifikasinya agar Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa lagi di video saya berikutnya.